Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-43. Nyonya Lawrence terheran-heran melihat Tiara yang mengajaknya ke sebuah toko furniture ternama. Tiara membeli cukup banyak barang seperti ranjang, kasur, lemari, sofa, buffet juga peralatan rumah lainnya. Total 42 juta ya, Bu. Tiara mengangguk, kemudian memberikan kartu kredit yang sudah lama diberikan Arkan namun tidak pernah ia gunakan sehingga limitnya masih sangat besar. Tiara pikir mungkin ini saatnya ia membeli barang-barang tersebut menggunakan kartu kredit itu. Berapapun nominalnya, toh Arkan yang akan bayar nanti. Mam, sekarang antar ke toko elektronik juga ya, ucap Tiara sambil menggandeng tangan Nyonya Lawrence yang masih terlihat kebingungan itu. Di toko elektronik, Tiara langsung memborong banyak barang lagi. Televisi 42 inci, kulkas 2 pintu, penanak nasi, hingga mesin cuci dan alat penyedot debu. Untuk sementara, ini dulu kali ya. Barang-barang kecil, aku beli nanti saja, ucap Tiara setelah selesai memilih beberapa barang elektronik yang akan ia beli. Untuk televisi dan kulkas sengaja ia membeli yang sedang saja. Tiara pikir jika hanya tinggal bertiga bersama Cantika dan Sri, tidak perlu memerlukan barang-barang yang besar seperti yang ada di rumahnya saat ini. Totalnya 27 juta, Bu. Tiara kembali mengulurkan kartu kreditnya. Dikirim kemana, Bu? Tanya pegawai toko elektronik yang menyediakan jasa kredit itu. Ke JLN, Cempaka Merah, GG, Damai nomor 18 ya, Mas. Baik, Bu. Nyonya Lawrence semakin kebingungan. Ia pun akhirnya bertanya soal barang-barang furniture juga barang elektronik yang baru saja Tiara beli. Bukankah Tiara sudah punya rumah dengan isian lengkap? Kenapa harus membeli barang-barang baru? Tanyanya dalam hati. Ini semua buat apa? Sayang, memang barang-barang lamamu kemana? Tanya Nyonya Lawrence setelah keduanya kembali masuk ke dalam mobil. Ini semua buat di kontrakan baruku. Mam, temanku Kania sudah mendapatkan rumah yang cocok untukku. Kebetulan rumah itu dekat dengan rumah suaminya juga. Jadi Cantika tidak akan kesepian jika pindah rumah karena bisa bermain dengan anaknya Kania. Tutur Tiara menjelaskan. Kania sendiri merupakan teman Tiara dan Yuna sewaktu SMA. Mereka cukup dekat. Hanya saja Kania sempat lost komunikasi setelah menikah beberapa tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah, Kania dan Tiara dipertemukan lagi ketika Tiara membawa Cantika ke rumah sakit yang ternyata merupakan tempat kerja suaminya Kania. Setelah pertemuan itu, sampai sekarang hubungan Tiara dan teman SMA-nya itu terjalin kembali dengan baik. Lewat Kania pula, Tiara meminta untuk dicarikan sebuah rumah atau kontrakan. Karena cepat atau lambat, Tiara harus segera pindah. Rumah miliknya dan Arkan akan menjadi sengketa dan setelah putusan hakim memutuskan jika rumah tersebut sudah jatuh ke tangan Cantika, baik Tiara maupun Arkan sudah tidak berhak lagi atas rumah tersebut. Dan soal barang-barang yang baru Tiara beli, tentu saja untuk di rumah barunya. Karena barang-barang yang ada di rumahnya saat ini merupakan pembelian Arkan dan tentunya Tiara tidak berhak untuk membawanya. Daripada memperebutkan Gonogini atas barang-barang mewah di rumahnya itu, lebih baik beli lagi, bukan? Toh yang akan membayarnya juga Arkan. Ya, hitung-hitung Tiara meminta hak untuk membelanjakan kartu kredit yang selama ini tidak pernah ia pergunakan itu. Tunggu. Jadi kamu mau pindah sekarang? Kenapa tidak bilang Mami? Sayang, daripada pindah ke kontrakan, bukankah lebih baik kamu tinggal sama Mami saja? Ucap Nyonya Lawrence. Tiara tersenyum sambil menggelengkan kepalanya pelan. Sebelumnya terima kasih banyak, Mami. Aku bukannya tidak mau tinggal sama Mami, tapi aku tidak mau sampai ada masalah baru karena aku belum resmi bercerai dengan suamiku. Aku takut jika Mami dan Yuna malah ke bawah-bawah. Tapi Mami sangat khawatir jika kamu tinggal di tempat yang baru, sayang. Nyonya Lawrence menatap Tiara penuh kecemasan. Tidak apa-apa, Mami. Kan kontrakanku dekat dengan rumah Kania. Aku sudah survei ke sana juga. Lingkungannya sangat nyaman dan kekeluargaan. Berbeda dengan kompleks perumahanku saat ini yang masing-masing dengan tetangga.
Menghela nafas, Lawrence tersenyum sambil mengelus bahu Tiara. Baiklah kalau itu keputusanmu. Mami akan selalu mendukung. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan untuk bilang sama Mami atau Yuna ya. Siap, Mam. Terima kasih banyak. Tiara menyunggingkan senyumnya. Meskipun saat ini ia tinggal jauh dengan ibunya, tapi ia bersyukur karena dikelilingi orang-orang baik seperti Nyonya Lawrence, Yuna, Sri, dan juga Kania. Setidaknya Tiara tidak merasa sendiri di saat ia terpuruk dalam runtuhnya rumah tangga yang ia jalani saat ini. Ting! Sebuah pesan masuk. Tiara mendengus kesal. Dari tadi Arkan terus saja menghubunginya. Sengaja tidak Tiara angkat. Sekarang malah ngirim pesan. Mama di rumah sakit sekarang. Deh, cepatlah kemari. Mas benar-benar butuh kamu. Ada apa? Sayang, pesan dari siapa? Tanya Nyonya Lawrence saat melihat Tiara terdiam penuh keterkejutan. Ini, Mam. Mamanya Mas Arkan dilarikan ke rumah sakit. Aku harus ke sana sekarang ya, Mam. Tidak apa-apa kan kalau ke salonnya kita tunda dulu. Tiara merasa tidak enak. Pasalnya setelah berbelanja, ia sudah berjanji akan melakukan perawatan bersama Nyonya Lawrence. Ya ampun, kok bisa? Sayang, ya sudah tidak apa-apa. Mami antar ke sana ya. Nanti mobil kamu yang di kantor biar diantarkan ke rumah sakit sama Kenjo. Iya, Mam. Terima kasih banyak. Tiara diantar Nyonya Lawrence ke rumah sakit. Mobil Tiara memang disimpan di kantor saat Nyonya Lawrence menjemputnya untuk mengajak makan siang. Sampaikan salam pada ibu mertuamu dari calon mama mertuamu ya, sayang. Ucap Nyonya Lawrence setelah ia sampai di rumah sakit. Kata-katanya tentu saja membuat Tiara bingung. Hah? Apa? Ya sudah, Mami jalan dulu ya. Kalau ada apa-apa, hubungi Mami saja. Bye, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung dengan ucapan ibu sahabatnya itu. Apa maksud Mami tadi? Calon mama mertua. Entahlah. Mungkin aku salah dengar. Ucap Tiara kemudian bergegas menuju lantai atas di mana Bu Chandra dirawat saat ini. Sementara itu, di toko kue yang tak lain adalah tempat usaha milik ibunya Arumi. Arumi duduk berdua bersama ibunya. Wanita itu melepas cadar dan hijabnya. Ia terus saja menunduk saat wanita parubaya yang tak lain adalah ibu kandungnya itu terus memarahinya. Sudah bawa uang cuma 2 juta. Ibu beli ponsel baru saja kamu pilihkan yang biasa. Ibu kan sudah bilang kalau ibu itu mau yang harga 50 jutaan. Bukan yang ini. Pekik seorang wanita bertubuh sedikit berisi itu dengan wajah kesalnya. Arumi dan ibunya baru dan saja pulang dari mall. Arumi membelikan ponsel baru untuk sang ibu menggunakan kartu kredit yang diberikan suaminya. Ibu, aku takut Mas akan marah kalau membeli barang mahal tanpa izin padanya dulu. Ucap Arumi. Ia geram pada ibunya. Sudah dibelikan, masih saja marah-marah. Arkan tidak akan marah. Dia kan CEO. Banyak duitnya. HP 50 juta itu gak ada apa-apanya buat dia. Kamu itu ya, dikasih kartu kredit bukannya digunakan semaksimal mungkin. Bodoh banget sih jadi orang. Arumi menghela nafas. Lagi-lagi ibunya mengeluarkan kata-kata kasar jika tujuannya tidak tercapai. Mas Arkan sepertinya lagi banyak masalah. Belum lagi Mbak Tiara yang masih berkuasa di rumah itu. Ibu sabar dulu, kenapa sih? Aku gak mau imageku jadi buruk di mata Mas Arkan dan ibu mertuaku. Sangat sulit mendapatkan simpati mereka. Aku tidak mau perjuanganku ini sia-sia gara-gara ketamakan ibu. Sudah berani kamu yang menasehati orang tua. Ingat dengan tujuanmu menikah dengannya. Atau jangan-jangan kamu sudah mencintainya sehingga kamu rela terus ditindas kakak madumu. Renata, ibu kandung Arumi yang sehari-harinya tidak berhijab dengan warna rambut kemerahan itu menatap nyalang pada putrinya. Kamu itu harus menjadi satu-satunya. Kamu rebut Arkan. Percuma dong ibu memasukkan kamu ke pondok untuk belajar agama demi bisa masuk ke dalam keluarganya. Jangan terlalu termakan oleh cinta. Arumi, apa kamu mau nasibmu sama seperti ibu? Arumi memejamkan mata, menghirup oksigen sebanyak-banyaknya ketika sang ibu mulai lagi mengingatkannya pada tujuan pernikahan ini. Tak ingin terus berdebat,
Arumi memilih untuk diam lalu menyalakan ponselnya yang tadi mati karena kehabisan baterai. Hah, Mas Arkan? 11 panggilan. Wanita cantik itu terkejut bukan main. Kemudian ia langsung membuka aplikasi chat berlogo hijau di ponselnya. Benar saja, ada pesan dari suaminya. Dek, cepat pulang. Mama dirawat di rumah sakit. Sentosa. Mama jatuh dari kamar mandi. Ya Allah, Mama masuk rumah sakit. Seru Arumi dengan wajah panik. Hah, kenapa? Mama mertuamu masuk rumah sakit. Biarin aja lah. Mati malah lebih bagus, kan? Bukannya bersimpati, Renata malah terlihat tak peduli dan mendoakan yang buruk untuk besannya itu. Has, ibu gak boleh bicara seperti itu. Ya sudah, aku mau ke rumah sakit dulu ya, Bu. Arumi bergegas memakai hijab dan cadarnya lagi. Jangan lupa transfer ibu uang lagi. Kamu tahu sendiri kan kalau pemasukan toko kue sekarang menurun. Kamu minta sama suamimu uang yang banyak. Bilang aja buat ibu berobat. Titahnya yang membuat Arumi kembali menghela nafasnya yang terasa sesak. Ibu, jangan berbohong terus. Arumi hanya takut nanti kata-kata itu jadi nyata. Ucap Arumi. Halah, itu semua tahayul tahu gak? Sudah sana pergi. Ingat pokoknya, kuras uangnya terus. Dan hancurkan si Tiara itu. Ibu ingin jika Tiara mendapatkan balasan atas apa yang menimpa ibu dulu. Dia harus menerima karma atas perlakuan ibunya sendiri. Arumi mengangguk lemah. Kemudian meninggalkan toko kue ibunya setelah pamit. Sebagai anak ia tahu dirinya hanya dijadikan boneka. Tapi ia bisa apa? Ibunya begitu banyak berjasa dalam membesarkannya. Ia tidak mungkin membantah perintah dari sang ibu. Meskipun perintah itu menjerumuskan. Tiara dan Arkan berdiri di samping ranjang pasien. Bu Chandra belum sadarkan diri sampai saat ini. Dek, kamu beli apa sampai habis puluhan juta? Tanya Arkan tiba-tiba. Oh, itu, aku beli. Ceklek. Belum sempat Tiara menjawab, pintu ruangan terbuka. Setelah menempuh waktu hampir 1 jam, akhirnya Arumi tiba di rumah sakit. Astagfirullah, Mama. Ada apa dengan Mama? Mas, maaf ya, waktu kamu nelepon ponselku mati karena kehabisan baterai. Ucap Arumi menghampiri ibu mertuanya yang terbaring di ranjang pasien. Ia begitu perhatian, menatap penuh cemas pada ibu mertuanya itu. Mama jatuh di kamar mandi. Dokter sudah melakukan pemeriksaan. Semoga saja tidak ada cedera yang serius. Ucap Arkan dengan wajah lesu. Ya Allah, yang sabar ya, Mas. Insya Allah Mama baik-baik saja. Ucap Arumi menunjukkan perhatian lebihnya dibandingkan Tiara yang sejak tadi hanya diam saja. Tiara merasa lega. Setidaknya dengan kedatangan Arumi, Arkan jadi lupa dengan pertanyaannya soal kartu kredit yang ia pakai siang tadi. Dek Tiara, boleh Mas minta tolong? Tolong apa? Seina ada di kantor polisi saat ini. Bisa kamu datang ke sana? Mas tidak mungkin meninggalkan Mama. Kasihan Seina, dia pasti ketakutan di kantor polisi. Hah? Kantor polisi? Kok bisa? Tiara dan Arumi memekik bersamaan. Tiara seketika mendelik sebal. Ish, ngapain sih ikut-ikutan segala? Iya, deh. Katanya Seina melabrak wanita yang lagi sama Reno. Mas juga belum tahu ceritanya pastinya bagaimana. Karena itu, Mas minta tolong supaya kamu temenin dulu Seina ya. Deh, Tinta Arkan memohon pada Tiara. Tiara membatin. Ya, gak seru. Belum juga videonya aku viralkan. Udah ketahuan duluan itu sih gak golo bau kencur. Baiklah, Mas. Aku ke kantor polisi sekarang ya. Daripada Tiara harus ada di ruangan ini bersama suaminya serta madunya. Lebih baik ia datangi saja kantor polisi sekalian ingin melihat keadaan si Seina. Tiara melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju kantor polisi. Ia terus saja tersenyum-senyum sendiri. Bukan mau senang di atas penderitaan orang lain, hanya saja rasanya puas sekali melihat suaminya serta keluarga suaminya yang sedang dirundung banyak masalah seperti saat ini. Tiara merasa jika apa yang menimpa mereka belum sepadan dengan rasa sakit di hati akibat pengkhianatan serta kebohongan yang Arkan dan keluarganya lakukan. Tapi meski begitu Tiara tetap mendoakan agar ibu mertuanya segera sembuh.
Tentu saja Bu Chandra harus sehat untuk bisa hadir dalam sidang perceraiannya dengan anak kesayangannya itu. Mama cepat sembuh ya. Mama harus lihat aku berbahagia tanpa anakmu. Gumam Tiara bersenandika. Nyonya Manda tidak mau mencabut laporannya. Jadi Nona Seina akan kami tahan. Bu Tiara. Seorang petugas polisi memberikan penjelasan pada Tiara soal kekerasan yang dilakukan Seina pada seorang ibu-ibu yang bernama Manda. Kak Tiara, tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Si nenek tua itu yang merebut Mas Reno. Kenapa aku yang ditahan? Seina terus saja menangis tergugu. Ia benar-benar kehilangan kendali saat melihat suaminya bergandengan bersama seorang tante-tante. Tanpa pikir panjang, Seina langsung menjambak dan memukul wanita itu sehingga membuatnya terluka. Itu karena kamu bodoh, Seina. Jeti wanita barbar sekali. Caramu itu kampungan tahu gak? Makanya jangan suka meremehkan orang lain. Tuh kamu sendiri merasakan apa yang aku rasakan, bukan? Sindir Tiara yang membuat Seina langsung terdiam seketika. Bahu wanita itu masih berguncang hebat. Ia benar-benar tidak menyangka jika suaminya yang selalu ia banggakan itu mengkhianatinya. Aku harus gimana? Kak, Mas Reno tak datang kemari untuk sekedar melihat keadaanku. Ucapnya lagi sambil terus menangis. Sudah, jangan cengeng. Suamimu tentu saja tidak akan datang kemari. Dia pasti lebih memilih tante-tante itu. Karena itu memang pekerjaannya. Pekik Tiara yang sedikit kesal melihat Seina yang begitu lemah sebagai seorang wanita. Cinta boleh, bodoh jangan. Apa? Pekerjaan apa maksudnya? Mbak? Seina terlihat kebingungan. Tiara merogoh ponselnya, memperlihatkan sebuah video yang ia ambil siang tadi. Tuh, suamimu itu gak golo. Suami kebanggaanmu dan ibumu yang katanya seorang pengusaha itu ternyata punya pekerjaan yang sangat menjijikan. Seina, awas lo hati-hati. Habis ini kau harus segera cek kesehatanmu. Ish, amit-amit deh kalau sampai kau ada penyakit kelamin yang dibawa suamimu. Ucap Tiara menakut-nakuti. Seina langsung terdiam. Wajahnya memucat ketika melihat video tersebut diputar. Gak, ini gak mungkin. Gak mungkin jika Mas Reno BRUKKK. Seina langsung limbung, terjatuh dari kursi tempatnya duduk hingga tak sadarkan diri. Ya pakai pingsan segala nih anak. Merepotkan sekali. Bu polisi, tolong ya diurus dulu nih bocah. Saya akan menemui korban dan meminta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Bukannya menolong Seina, Tiara malah pamit pada petugas polisi. Baik, Bu, silahkan. Ucap salah satu poluan yang kini membantu Seina dan menggotongnya menuju ruang kesehatan. Anak itu benar-benar merepotkan. Mana ada kakak ipar sepertiku yang masih mau menolongnya setelah disakiti sebegitu kejam. Ya, hitung-hitung beramalah. Lagian seru juga lihat si Seina sampai pingsan begitu. Ucap Tiara kembali melajukan mobilnya menuju rumah sakit di mana korban kekerasan akibat ulah adik iparnya itu dirawat saat ini. Tiara menyalakan musik dengan volume kencang. Sambil berkendara santai, ia bersenandung riang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Tiara menepikan mobilnya. Penasaran karena ponsel itu terus bergetar, pasti ada sesuatu yang penting. Pak Sam. Tiara terkejut ketika melihat siapa yang menghubunginya saat ini. Ternyata pengacaranya. Tiara langsung mengangkat panggilan tersebut. Ia penasaran, pasti Paman Sam mau memberikan kabar soal kelanjutan proses perceraiannya. Ya, halo, Pak. Halo, Nona Tiara. Apa kabar? Tanya Samuel di ujung telepon sana. Baik, Pak. Bagaimana? Pak, apa ada kabar baik? Tanya Tiara to the point. Oh, iya, Nona. Saya ingin mengabarkan bahwa proses perceraian dipercepat. Saya mendapat kabar dari teman saya yang kebetulan bekerja di pengadilan agama. Dia bilang jika surat panggilan akan dikirimkan besok ke rumah Anda. Ucap Samuel yang membuat Tiara melongo tak percaya. Wah, benarkah itu? Pak. Baik, Pak Sam. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama, Nona. Semoga lancar dan kita menang. Ucap pengacara itu sebelum menutup panggilan. Tiara tersenyum lebar.
membayangkan detik-detik dari akhir rumah tangganya ini. Mas Arkan, maaf, sebentar lagi kisah kita selesai. Bersambung.